Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan keinginan saya dan kita semua, ternyata Habib kita, Habib Naufal masih bersama kita semua. Subhanallah, beberapa pekan yang lalu kedatangan Syekh Hisam Indonesia. Subhanallah, Indonesia menjadi tambah barokah. Nah, sebelum kemudian kita berlanjut kepada Futul Makkah dan Al-Fat, saya ingin mengajak pemirsa sebentar bernostalgia. Bagaimana Rasulullah benar-benar mencintai Madinah. Karena ketika masuk ke Madinah, Rasulullah pun dicintai oleh Madinah. Subhanallah. Dan bagaimana sejarah nanti Madinah berubah, ya, dari Yathrib menjadi Madinatul Rasul. Nah, ini dia jawabannya dari Habib Naufal. Silakan Habib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dengan Ustadz Yusuf Mansur di majelis ini. Insyaallah barokah untuk kita semua. Singkat, saya ingin mengajak semuanya mengenang dahulu Rasulullah SAW di Mekah dianiaya, dicaci, dimaki. Kemudian beliau hijrah ke Taif, di sana dilempari dengan batu. Turun malaikat, pengen bantu, mau lempar itu bukit di sekitar Taif ke kota Taif. Rasul cuma berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena sungguhnya mereka enggak ngerti. Setelah itu Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan. Kemudian Rasul SAW diizinkan hijrah ke Madinah. Bayangkan bagaimana perasaan Rasul SAW yang ketika di Mekah dicaci, dimaki, dihina, kemudian datang kota Madinah, di situ sudah ditunggu oleh umat Islam yang udah masuk Islam, tapi mereka belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Sebagian besar di antara mereka masuk Islam cuma karena dengar tentang Nabi Muhammad SAW. Mirip seperti kita. Ya, dan insya Allah kita juga akan bertemu Rasulullah SAW. Amin. Lewat mimpi, insya Allah kita bisa bertemu dengan beliau. Dan satu surga nanti bisa. Insya Allah masuk surga bersama beliau bidunil hisab, insya Allah. Apa yang terjadi? Berangkat Rasul ke Madinah. Nah, dari mau masuk kota Madinah ini ternyata kedatangan Rasul udah didengar oleh seluruh warga Madinah, termasuk itu yang Muslim maupun yang non Muslim. Bahkan yang menyampaikan kabar gembira kedatangan Rasul SAW adalah seorang Yahudi yang itu naik di atas pohon kurma. Lihat ada dua putih-putih dari kejauhan, yaitu Rasul SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka mengabarkanlah Yahudi ini kepada warga Madinah kalau Rasulullah sudah datang. Kontan seluruh warga Madinah berdatangan. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan meneriakkan, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, semua keluar. Kalau yang tua nggak bisa ke jalanan, mereka di atap-atap rumahnya. Nah, saat itulah wanita-wanita Ansor menabuh rebana. Dengan penuh kegirangan, kebahagiaan luar biasa, dengan rasa rindu, mereka menabuh rebana. Mereka pun menyanyikan sebuah syair yang diabadikan hingga saat ini dan dipakai di mana-mana. Syair yang begitu indah. Kalau suara saya nanti yang bacakan syair, kacau itu. Nanti telinganya ditutup semua. Biar Ustadz Yusuf Mansur yang bacakan syairnya. Nah, di dalam salah satu kitab judulnya Ar-Rahiqul Maktum, ini ada sedikit riwayat tentang bagaimana kemudian Rasulullah SAW masuk ke Madinah. Di sini bisa dilihat pemirsa. Ya. Wa aqama Rasulullah SAW bi Quba 4 ayyam. Kemudian Rasulullah mendirikan Masjid Quba 4 hari. Hari apa itu? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Masjid Quba inilah yang kemudian pertama kali masjid, ya, buat umat Islam. Ya, untuk Madinah dan untuk semuanya kecuali Ka'bah. Nah, ini di sini Rasulullah kemudian dipakainya hari Jumat. Lah kemudian masuk, ya, masuk ke Madinah, ad-dukhulu fil Madinah, masuk ke kota Madinah, tsumma sara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dal Jum'ah. Yakni setelah Jum'ah, hatta dakhala al-Madinah wa min dzalikal yaum sumiyat baldatu Yathrib bi Madinatur Rasul. Disebutlah sejak saat itu, sejak hari Jumat itu, Yathrib dikenal menjadi kotanya Rasul. Subhanallah, ini disebut seperti yang Habib bilang, pada keluar, pada nyambut segala macam. Bahkan disebut di sini wataghanat banatul ansar bighayatil farah wasurur. Perempuan-perempuan Ansor keluar menabuh rebana dan kemudian menyendandungkan syair yang sudah saya tulis di sini. Bisa dilihat pemirsa. Ini sih kalau orang-orang Muslim mesti hafal lah ini. Kita sama-sama baca ya. Karena ini syair sudah membuat Rasulullah sendiri juga farah wa surur. Bahagia. Jadi Rasulullah itu farah wa surur, bukan cuman masyarakat Madinah saat itu, tapi Rasulullah pun farah wa surur. Ya,
ketika kemudian mendengar syair ini. Kita baca bareng-bareng. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Telah terbit Al-Badr, purnama, ya, untuk kami min thaniyatil wada, dari bukit wada. Wajib syukru alaina, wajib kita semua bersyukur. Mada'a lillahi da, akan apa perintah yang dibawa oleh sang penyeru, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai yang diutus ke kami, ji'ta bil amril muta'. Engkau datang dengan satu perintah yang wajib kami taati. Tidak kalah kemudian juga gembiranya Rasul, ketika kemudian Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin masuk ke kota Makkah. Fathul Makkah. Fathul Makkah, dan terjadi juga penyambutan di sana. Ini the glory, ya. The glory of Muhammad sallallahu alaihi. Insya Allah bisa dirasakan oleh saudara-saudara, khususnya yang baru pertama kali nanti menginjak kota Makkah dan Madinah. Pokoknya kalau masuk kota Madinah, begitu pengen tidur dibangunin kan, di bis nih. Bapak Ibu Dhaifur Rahman yang dirahmati Allah, bisa bangun. Kita sebentar lagi masuk kota Madinah, yang di sebelah kanan saudara, sebelah kiri saudara, diceritakan, bah, itu mulai merinding di sini, seng gitu bangun. Kayaknya saya pertama kali, astagfirullahaladzim, bukan saya lah, ada ustadz lah. Anjing enak ngomong. Itu seperti disambut. Nama kita punya jeda itu, sama kita punya injit itu. Sepertinya ada yang tersenyum gitu. Subhanallah. Ya walaupun kita ngebayangin, ya kan, ngebayangin Masya Allah, seakan-akan Rasul ada di depan kita. Salamnya saya kan, Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum seperti di depan mata. Nah, Futul Makkah ini lebih gila daripada kemudian Rasulullah masuk Madinah. Ada satu surah yang turun, Al-Fat. Ada ini, ada itu, subhanallah. Semua peristiwanya peristiwa heroik. Ya, insya Allah nanti setelah segmen yang berikut ini, kita jeda dulu dengan yang mau lewat. Habib akan meneruskan penjelasan tentang Hudaybiyah yang kemarin sempat terpotong. Terima kasih, silakan lewat dulu. Baik, Bib, langsung Bib, silakan. Ya, kemarin kita sudah bersama-sama membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa hal yang menarik tentang perjanjian Hudaybiyah. Sebetulnya perjanjian itu terjadi tidak serta-merta langsung terjadi kesepakatan. Beberapa kali utusan orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran, dan Rasul juga memberikan tawaran. Sampai diutusnya seorang yang bernama Suhail. Ketika seorang bernama Suhail ini datang, yang akhirnya nanti juga masuk Islam, Suhail ini begitu datang, Rasul mengatakan bahwasanya urusan kalian akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang datang namanya Suhail. Dalam bahasa Arab artinya mudah gitu. Karena yang datang orang yang namanya mudah, Rasul mengatakan urusanmu akan dipermudah oleh Allah. Begini memang kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau suka dengan fa'al khair, pertanda baik. Jadi di Islam itu mengambil pertanda baik itu sunnah, boleh. Tapi kalau mengambil pertanda buruk haram, nggak boleh. Misal kita mau keluar, datang orang yang namanya bangkrut misal. Wah, gua udah bangkrut nih gua nih. Nggak mungkin. Nah, itu nggak boleh, haram. Atau ada tokek. Ada tokek gitu kan. Atau cicak jatuh. Cicak jatuh. Kemudian kalau ada pertanda buruk nggak boleh kita meyakini, haram hukumnya. Tapi pertanda baik itu boleh dan bahkan dianjurkan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan. Nah, terciptalah perdamaian damai. Nah, di situ ada banyak poin dalam perdamaian damai, perjanjian damai tersebut. Ada satu hal yang menarik, 10 tahun Rasul mengajukan gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan. Singkatnya begini, setelah terjadi perjanjian ini kemudian dijalankan, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Perjanjian ini kalau dilihat dari isi-isinya, butir-butirnya, seakan-akan merugikan umat Islam. Dimana kalau ada umat Islam yang kemudian murtad, kemudian kembali ke orang kafir, nggak boleh dikembalikan, nggak boleh dikejar, nggak boleh ditahan. Tapi kalau ada orang kafir yang masuk Islam, maka harus dikembalikan pada orang-orang kafir. Banyak poin.
10 tahun tidak boleh berperang. Tapi ternyata poin ini justru menjadi keuntungan untuk Islam. Kenapa? Dengan adanya perdamaian, maka masyarakat itu berbaur. Masyarakat datang ke kota Madinah, masyarakat datang ke kota Mekah. Maka terjadilah komunikasi yang baik antara warga. Sehingga umat Islam dengan leluasa, karena ada perjanjian, dengan leluasa menyebarkan Islamnya, menyampaikan Islamnya. Hasilnya, ketika Rasul SAW berangkat ke Mekah pertama kali itu, sebelum terjadi Sulh Hudaybiyah, jumlahnya hanya 1.400 orang yang berangkat. Ketika Fathul Mekah 2 tahun setelah itu, 2 tahun setelah Sulh Hudaybiyah, ketika Fathul Mekah, udah puluhan ribu orang yang ikut untuk Fathul Mekah. Jadi lebih dari 10 kali lipat jumlah umat Islam yang masuk ke dalam agama Islam berkat perjanjian tersebut. Nah, menariknya Ustadz, ternyata Rasulullah SAW memanfaatkan momen itu untuk tulis surat kepada raja-raja yang ada di dunia. Nah, dalam tulis surat ini ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik, banyak hal. Rasulullah SAW tidak pernah berputus asa kepada siapapun orangnya. Entah itu raja ini, entah itu pimpinan ini, entah jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas pengisnya. Rasul tidak pernah mencap, gak mungkin dia masuk Islam, gak pernah. Tapi Rasul, wa ma'alaika illal balah. Tugasmu menyampaikan, dan itu disampaikan. Lain halnya dengan kita. Gak pernah kita kirim surat mengajak untuk masuk Islam. Lain yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, yang menarik, saat itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka tidak akan terima surat kalau tidak dikasih stempel. Nah, stempel ini kebiasaan orang-orang di luar Islam. Kalau tidak dikasih stempel, mereka tidak akan terima. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau mengatakan, saya Rasul, nggak peduli, mereka mau terima, mereka nggak mau terima, pokoknya saya nggak mau buat stempel. Apakah seperti itu? Tidak. Ternyata hal yang baik dari luar Islam ini oleh Rasul SAW diterima. Kalau begitu, buatkan saya stempel. Buatkan saya stempel agar surat ini bisa diterima. Artinya, Rasul mengikuti aturan main orang-orang di luar Islam tersebut selama tidak melanggar aturannya Allah Azza wa Jalla. Betapa bijaksananya beliau. Sehingga dibuatlah stempel, yaitu berwujud cincin, yang tulisannya di situ adalah Muhammadun Rasulullah. Kembali lagi, yang dihapus tadi, Muhammadun Rasulullah, dijadikan stempel. Sehingga di setiap surat, di situ ada bubuhan stempel Rasul, Muhammadun Rasulullah. Subhanallah. Dan menariknya itu cincin terdiri dari 3 baris. Ada 3 baris. Baris yang paling atas adalah Allah. Atas tulisan Allah. Yang di tengah Rasul, yang di bawah Muhammad. Artinya Nabi Muhammad SAW meletakkan tulisan Allah itu di atas itu. Ada beliau kepada Allah. Nah, Muhammadun dibacanya dari bawah. Muhammadun Rasulullah. Nah, ini surat nyampe, ternyata ada juga yang masuk Islam. Ada yang nggak masuk Islam tapi nggak menentang. Ada yang memusuhi. Nah, hasil dari semua itu Islam dikenal di berbagai belahan dunia. Lewat jalan damai inilah, ketika ada perdamaian, hasilnya banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ini salah satu metode dakwah yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat efektif. Nah, kita harusnya coba ini Ustaz, mulai kirim surat sekarang ini. Iya kayaknya. Email atau apa gitu ya. Karena ya Muhammad sendiri adalah Rasulullah. Rasul sendiri kan kiriman dari Allah. Nah, jadi ada juga di dalam surat Al-Fat, walladzi arsala rasulahu. Dengan apa? Bukan bil harf, tapi bil huda. Dengan petunjuk wa dinil haq, dan dengan agama yang baik. Baik pemirsa, insyaallah kita akan masuk segmen 3. Siap-siap kita doa bersama. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Apalagi di segmen ketiga kita awali dulu dengan doa ya, one day one ayat yang hari ini masuk ke surah Al-Baqarah, ayatnya masih 25 tapi barisnya ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Wisata Hati Antv. Baik, pemirsa, bila mana pemirsa pernah mendengar ada perjanjian Helsinki misalkan. Bila mana saudara mendengar perjanjian Laut Pasifik, segala macam, sungguhnya gitu loh. Ternyata permainan politik ya, peta politik yang dimainkan oleh Rasulullah begitu cantik. Bagaimana Rasulullah yang dibilang kutunya Arab ya, tapi bisa bersanding bareng gitu kan sama pembesar-pembesar Makkah itu, yang tadinya nggak dianggap tiba-tiba bisa duduk bersama untuk menandatangani satu perjanjian.
Tentu ini adalah sebuah kisah yang menarik untuk diikuti sebelum masuk Al-Fat. Ini Masya Allah kita belum membahas satu pun ayat dari surah Al-Fat. Nggak apa-apa, karena kita masih harus kemudian kejar rekamannya. Saudara silakan rekam lagi. Ya, kita masuk ayat 16 khusus surah Al-Fat. Surah Al-Fat ayat 16 dan 17 hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diikutin ya, pemirsa silakan diikutin. Kullil mukhallafina, ayo. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min qablu yu'adzibkum azaban alima laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibhu azaban alima. Masya Allah, penuh berkah acara pagi-pagi ini. Baik pemirsa, kita masuk doanya ayat ke-25 surah Al-Baqarah ya. Baris yang ketiga. Ikutin lagi, ngaji lagi bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu hadzal ladzi, ayo. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Sekarang saatnya berdoa, Habib. Habib pimpin. Pemirsa saat ini sedang ada di depan televisi, bahkan ada di antaranya berhenti di jalan-jalan. Fadhal pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari Anda berdoa, menghadapkan diri kepada Allah, mohonkan apa yang dimohonkan, karena saat ini bersama-sama dengan kita para malaikat mengaminkan doa-doa kita. Amin. Mari ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, kabulkanlah doa-doa dari saudara-saudara kami ini. Ya Allah, dimanapun mereka berdoa, dimanapun mereka berada, kabulkanlah doa-doanya ya Allah. Kabulkanlah ya Arhamar Rahimin. Kabulkanlah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah para malaikatmu mengaminkan doa-doa ini ya Allah. Jadikanlah para malaikatmu mengaminkan doa-doa ini ya Allah. Dan sertakanlah kami dalam keberkahan ini ya Arhamar Rahimin. Sertakan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan berkat amin dari Ustaz Yusuf
Yusuf Mansur, amin penghafal Al-Quran, dan amin ya semua orang yang mengaminkan di tempat ini ya Arhamar Rahimin. Kabulkanlah doa semuanya ya Allah. Ya mujibad da'awat, ya mujibad da'awat, ya mujibad da'awat, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terus pemirsa berdoa, jangan habis dulu, terus aja dulu berdoa sampai nanti kemudian kita dapat ketenangan batin dari Allah SWT. Terima kasih. Saya Sumansa dan Habib Noval mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.